Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon semuanya untuk berbicara begini. Salam keluarga. Ya, itu Mbak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, sebelum belajar kita baca absen dulu ya. Ahmad Esa Murtado udah turun ya, sakit. Alia Sifa Suhaila Lima, Amelia Maharani, Hadir. Airi Rosita, Hadir. Flavianus Tumubukan, Hadir. jadi sakit ya. Muhammad Fatir, Hadir. Rama Aditama. Hadir. Ya, berarti hari ini yang hadir cuma 5 orang ya, dan 2 orang sakit. Mudah-mudahan teman yang berhalangan atau sakit cepat sembuh dan aktif lagi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, pada pagi hari ini yaitu pelajarannya PKN. Minggu kemarin ya, pertemuan yang kemarin kita telah membahas yaitu tentang perilaku yang menunjukkan sikap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita pelajari minggu kemarin.
Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong, ya. Atau nanti yang disebutkan dengan istilah gotong royong. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi PKN pada pagi hari ini, yaitu temanya adalah tentang gotong royong ya. Oke, di dalam istilah gotong royong ya, Bapak jelaskan sedikit. Ya, gotong royong itu berasal dari dua kata, gotong dan royong. Makna dari gotong itu adalah apa? Ayo digotong. Nah, artinya ayo kita angkat. Royong bersama-sama. Dalam arti gotong royong itu adalah bekerja sama. Karena materi pada pagi hari ini kita belajar tentang gotong royong, nanti Bapak akan bagi ya kelompok ya, beberapa kelompok di kelas ini karena muridnya teman-teman, jadi nanti akan Bapak bagi dua kelompok saja ya. Di dalam kelompok nanti memang sudah ada ditugaskan ya, sama-sama belajar, sama-sama mengamati gambar-gambar yang mau Bapak tayangkan nanti ya. Dalam arti nanti gambar itu merupakan sikap atau orang yang melakukan kegiatan bersama-sama. Oke. Sebelum kita nanti Bapak akan tempelkan beberapa gambar. Ya, ini ada 3 gambar yang Bapak kami gambarkan ya. Yang pertama, nanti silakan kamu amati gambar ini, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gambar ini. Ini adalah salah satu sikap gotong royong. Jadi inilah cara menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Karena manfaat gotong royong itu banyak. Ya, di antaranya satu, meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang kita kerjakan itu lebih ringan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan yang biasanya kita lakukan atau kita kerjakan itu lama. Kalau kita kerjakan sendiri, maka dengan kita kerjakan di gotong royong, pekerjaan itu semakin cepat kita selesaikan. Terus yang bisa juga kekompakan atau merupakan kerukunan warga di lingkungan sekitar. Jadi gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan kelas atau di dalam kelas, bisa juga di lingkungan keluarga. Untuk mempermudah pekerjaan itu supaya tidak bingung, maka sebelum kamu melakukan pekerjaan,
dibagi timnya nanti atau kelompoknya. Nah, setiap kelompok itu nanti dikasih pekerjaan atau bagian pekerjaan masing-masing. Ini satu contoh namanya di dalam rumah. Nanti satu namanya kalau di rumah itu kan banyak, ada bapak, ada ibu, ya, mungkin ada beberapa saudara. Ada bagian membersihkan sampah, ada yang bagian membersihkan atau menyapu lantai, atau ada yang membantu membersihkan barang-barang yang ada di dapur. Bahkan ada yang sampai di lingkungan rumah atau membersihkan sampah atau rumput yang ada di sekitar rumah. Sehingga nanti pada saat satu sudah mulai bekerja, agak bingung. Setiap orang atau setiap anak itu mempunyai tugas masing-masing. Kalau nanti bingung, terus ada yang kerja, ada yang tidak, berarti tidak sesuai dengan tema kita nanti, yaitu tentang gotong royong. Ya, itu ada beberapa manfaat tadi daripada gotong royong ya. Oke, selanjutnya yaitu nanti tolong ini diamati ya, tentang kegiatan ini. Ada satu contoh ya. Contoh gambar ini adalah orang melakukan gotong royong. Selanjutnya ada contoh nih, ada orang membersihkan air. Manfaatnya paling selain 3 manfaat tadi ya yang kita sebutkan tadi, yaitu untuk mengurangi resiko banjir. Biasanya itu banjir lama, kalau memang aliran parit itu bersih, maka banjir itu akan cepat surut. Kalau yang di halaman atau lingkungan pinggir jalan, kita membersihkan sampah ya. Kalau sampah itu bersih, maka akan terhindar dari penyakit, supaya kita itu sehat. Nah, kalau lingkungan bersih, enak dipandang oleh mata, tidak ngantuk terus. Jadi nanti akan Bapak bagi kamu beberapa kelompok ya. Setelah itu nanti Bapak kasih tugas yang digambar di dalam kelompok tadi ya. Nanti silahkan nanti masing-masing kelompok ada perwakilan satu anak untuk mempresentasikan gambar itu di depan ya. Kelompok yang perempuan kelompok A ya, biarlah kelompok perempuan kelompok A. Yang kedua yang laki-laki kelompok B. Itu gambarnya yang laki-laki sama, yang perempuan juga gambarnya sama semuanya, cuma antara kelompok A dan kelompok B itu beda gambar ya. Nanti di dalam kolom-kolom itu nanti ditulis, misalnya di sini ada nama kelompok A yang perempuan, yang B kelompok, yang di belakang kelompok B nama kelas dan nama anggotanya ya. Terus tolong diamati gambar itu, terutama yang di kelompok A dan kelompok B tadi, itu gambar apa yang seorang sedang melakukan apa di situ ya. Bisa jawabannya nanti kamu tulis di sebelahnya ya. Gambarnya apa di sebelah gambar jawabannya.
Sama begini, silakan kamu tulis saja, ya, atau di bawah sini bisa, ya. Mana gambar ini, nanti jawabannya bisa kamu tulis di bawah. Ya. Tuh, tapi nanti di dalam kelompok nanti kamu bagi, ya. Ada yang bagian mencatat, ada yang bagian nanti siap membacakan di depan kelas hasil pengamatan melihat foto atau gambar yang bapak bagikan tadi, ya. Silakan kamu cermati nanti gambar itu, gambar apa yang ada di masing-masing kelompok itu, terus kamu kasih keterangan atau kasih jawaban. Nanti kamu bisa musyawarah dalam satu kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Nah, kelompok A dan kelompok B. Yang laki-laki kelompok B, yang perempuan kelompok A. Nama kelas, terus nama anggota kelompoknya. Ya, nanti dalam satu kelompok itu jawabannya harus sama, ya. Satu aja nanti yang menjawab, cuma yang lain membantu mengamati gambar yang ada, ya. Ini perhatikan gambar berikut ini, kemudian ceritakan dan jelaskan yang kamu ketahui di depan kelas, ya. Nanti kamu ceritakan ini gambar apa, paham nggak ya? Nah, tulis namanya, lihat dulu, ya. Ini di sini, ya, jangan ambil cara nomor 1 batik, nomor 2 nama itu, ya. Jadi kamu satu kelompok cuma 2 orang. Ya, nanti gambar itu kamu ceritakan. Gambarnya yang sama. Perintahnya adalah ceritakan kaitan gambar berikut ini dengan ya. Kamu ceritakan menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk tulisan, ya, supaya tak bingung kamu. Karena gambar kelompok A dan kelompok B itu tidak sama, ya. Nanti jelas ceritanya nanti berbeda. Nah, sekarang kita buat kelompok seperti ini, ya, supaya nanti dalam satu tim enak untuk
musyawarah, ya, mengasih masukan antara teman dan yang satu dengan yang lain. Nanti silakan kamu ceritakan menggunakan bahasamu sendiri, ya. Kalimatnya yang jelas, nanti ada yang minta data. Nanti apa yang dilakukan oleh masing-masing gambar itu, ya. Bisa kamu jelaskan dengan masing-masing tugas pekerjaannya, ya, nggak masalah. Nanti kalau mau tulisan misalnya kamu tulis di sini, orang Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok A maju ke depan semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Semuanya maju, nanti yang baca satu orang. Ini nanti buat. Nah, yang dibaca ini. Ayo, maju. Hasil kesepakatan mengamati gambar. Nomor 1. Para masyarakat pada gambar di atas ini sedang melakukan pembelajaran bersama. Terlihat mereka menggunakan untuk membuat jembatan agar semua masyarakat tidak Oke, itu hasil apa? Pengamatan yang dilakukan kelompok A. Ada tanggapan? Apa yang tanggapan dari penjelasan tadi yang dibacakan oleh kelompok A? Nah, apa tanggapan kamu apa? jembatan yang dibuat apa cuma pejalan kaki saja atau bisa dilewati kendaraan? Tolong dijelaskan. Maksudnya yang ditanyakan tadi, jembatan yang dibuat tadi apa khusus untuk pejalan kaki saja atau bisa dilewati kendaraan? Ya, bisa dilewati kendaraan maupun mobil maupun Berarti jembatannya besar. pesawat. Paham? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sebut tangan dulu untuk kelompok A. Silakan. Dan lanjutkan. Duduk dulu. Kelompok B. Bentar, Eri. Dibacain. Kelompok B maju semuanya. Ya. Oke, dibaca yang nyaring ya. Nah.
Ya, hasil. Hah? Berapa kali? Oke. Ya. Silakan dibaca hasil kesepakatan tadi. Anak dan orang tua bergotong royong membersihkan rumah. Ayah sedang membersihkan kaca. Ibu sedang bersihkan sofa. Adik perempuan memegang kop sampah. Kakak laki-laki menyapu. Sudah. Hasil kesepakatan atau yang dilakukan ada silakan atau pertanyaan dari kelas dari kelompok A, silakan. Ada. Pekerjaan yang dilakukan di rumah berapa kali melakukan gotong royong. Ya, pekerjaan itu dilakukan berapa kali? Seminggu sekali, sebulan sekali, atau gimana? Nah, itu tanggapannya seminggu 2 kali yang dilakukan. Ya. Oke. Sudah selesai? Oke. Kasih. Cukup karena aku sering ya, kembali ke tempatnya. Oke. Setelah kita mengamati ya, kita pelajari tentang gotong royong ini ya. Yaitu hasilnya adalah kesepakatan bersama. Hal seperti inilah ya, apabila membuat sesuatu itu untuk dilakukan bersama-sama, maka ya caranya seperti ini ya. Ada yang bagian menulis, ada hubungannya dengan R atau kesepakatan kelas nih. Yang mana kira-kira? Terus kira-kira yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? 1. Hah? Nomor 1. Halaman terasa bersih dan nyaman dipandang. Nah, kalau terasa bersih berarti kan harus membersihkannya kita lakukan dengan gotong royong. Ada lagi yang lain? Hasil daripada gotong royong tadi ada di nomor 2 ya. Suasana namanya kalau kita membersihkan kelas. Nah, kalau kelas bersih kayak gini kan apa? Suasana kelas pada saat belajar terasa nyaman. Beda dengan kelas yang penuh yang kotor ya. Jadi yang kita lakukan ya, terus saling menghargai atau menghormati dan menyayangi, semuanya ada ya, semuanya ada. Dalam arti menghargai apa? Menghargai pendapat, kita hormati di antara kamu ini. Mungkin Amal mempunyai pendapat lain, Alia sama mempunyai pendapat yang lain, kita hormati. Sebatas itu mengacu pada hak kerjasama atau gotong royong ya, bisa dimasukkan ya. Bertutur kata dengan lemah lembut dan sopan ya, itu juga masuk dalam hal apa? Membuat kalimat. Maka tadi dalam suruh itu menggunakan kalimat sendiri, kalimatnya sendiri ya. Oke, ini adalah hasil
gotong royong ya. Jadi yang kita pelajari semuanya itu ada hubungannya dengan bencana hari atau era ya. Itu maksudnya kita belajar seperti itu ya. Jadi nantinya ya, ini contoh di dalam kelas ini, kalau yang piket hari ini ya sudah, kebersihan kelas itu tanggung jawab kamu ya. Makanya sekarang hari ini yang perempuan, besok yang laki-laki, begitu juga. Jangan saling menunggu ya. Nanti tugas atasnya lagi siapa? Ketua kelas yang mengingatkan. Ketua kelas yang membayar ya. Nanti kamu waktunya tiket, kamu tiket ya. Tambah harus mengasih contoh pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita sudah selesai. Dalam arti mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita laksanakan mulai hari sampai seterusnya. Kesimpulannya apa sebetulnya? Kita belajar pagi hari ini. Ada yang tahu? Kesimpulannya adalah temanya apa tadi? Judulnya gotong royong. Nah, kesimpulannya apa tadi? Ya, kesimpulannya manfaatnya daripada gotong royong adalah apa tadi? Nah, kesimpulan apa tadi? Bilang aman apa tadi? Satu. Nah, yaudah. Terus? Materi apa? Mempercepat pekerjaan. Tadi apa? Meringankan pekerjaan. Terus? Ada tambahan? Hah? Sama, mempercepat waktu pekerjaan itu kita sama sebetulnya ya. Jadi intinya dengan adanya gotong royong itu tadi ya, pekerjaan itu semakin cepat, pekerjaan itu menjadi mudah, pekerjaan semakin ringan ya. Terus menunjukkan sikap kerjasama ya. Paham ya? Oke, karena kalau sudah paham, silakan kembali ke tempatnya masing-masing, digunakan mejanya. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini materi yang kita pelajari sudah selesai. Seperti biasa sebelum kita pulang, marilah kita atau kita pelajaran pada ini kita pulang untuk sama-sama ke masing-masing. Silakan Rama yang memimpin. Rama. Hidup rapi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa amilus
Selamat, insyaallah nanti kita berjumpa pada pelajaran sekarang atau pelajaran selanjutnya.